bagaimana seorang advokat dilarang dihadang ya, gue nggak berani bilang dilarang karena mungkin aja nanti dia masuk ya, mungkin dihadang dulu gitu. Dia ini berhak untuk masuk ke ruang sidang, dia berhak, dia sebagai kuasa hukum berhak mendampingi kliennya, kok dihadang seperti ini, ada apa kan gitu. Ini negara hukum tapi sudah terjadi seperti ini. Apakah Luhut bin Sarpanjaitan ketakutan? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alihi salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, ada berita tentang persidangan Luhut lagi. Ya, ada postingan dari Kanal Lira. Ini betul-betul sebuah kebobrokan hukum sekaligus pelecehan terhadap profesi penegak hukum. Bagaimana mungkin aparat hukum menghalangi proses penegakan hukum? Ini pasti akan menjadi sorotan internasional tentang wajah tirani hukum rezim Jokowi. Sangat memalukan. Ya, peristiwa apa itu? Itu kenapa? Penegak hukum itu guys, ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada advokat, ada pengacara. Pengacara itu termasuk aparat penegak hukum. Ya, dan karena di persidangan dia ada gitu. Nah, ini kita lihat videonya ada apa ini. Di sini momen kesal Ma'ruf Bajamal. Kuasa hukum Haris Fathia dihadang polisi. Kuasa hukum nggak boleh masuk kayaknya. Nih, lihat ya. Polisi sudah digunakan alat kekuasaan. Polisi sudah digunakan sebagai alat kekuasaan. Terhadap alat kekuasaan, teman-teman. Nah, ya gimana polisi bisa menghadang begitu ya? Kan dia kuasa hukum. Saya kuasa hukum mau sidang. Ini adik saya dihambat di sini. Saya mau sidang, saya dihambat di sini. Oh, tapi gue punya perspektif lain ya, gue ngelihatnya. Kita selesaikan dulu ini ya. Ini pelecehan terhadap profesi advokat, teman-teman. Luhut bin Sarpanjaitan telah menguasai negara ini, teman-teman. Luhut bin Sarpanjaitan telah menguasai negara ini, teman-teman. Nanti kita akan bahas. Gue ngelihatnya dari sisi lain, guys. Kita selesaikan dulu. Ini kuasa hukum. Ini kata saya. Ini kuasa profesi, bos. Ini persidangan di pengadilan. Wah, ini bukan kantor Luhut bin Sarpanjaitan. Ini pengadilan. Ngapain lo nahan orang buat masuk? Woi, Pak, saya mau sidang, Pak. Saya kuasa hukum. Saya kuasa hukum. Saya kuasa hukum. Ya, jadi ini kuasa hukum sampai nggak bisa masuk. Kalau gua ngelihat, ya, apakah Pak Luhut memang benar-benar ketakutan ini? Bos, ya, orang kalau punya kuasa, punya uang, yang lagi ketakutan, pakai apa? Bodyguard, dijagain. Karena apa? Takut. Loh, kalau dia benar nggak perlu dijagain begini. Kalau dia merasa benar, dia merasa yakin, dia nggak perlu dijagain begini, bos. Ini penjagaannya luar biasa, padahal cuma sidang pencemaran nama baik.
Sidangnya ini cuma sidang pencemaran nama baik. Tapi kalian lihat ya, pengawalannya seperti ini. Karena apa? Ada kemungkinan Luhut Binsar Panjaitan ketakutan harus dikawal. Dia tahu ini masyarakat akan marah. Dia tahu ini bisa berbahaya bagi dirinya. Sehingga akhirnya dia dalam tanda kutip mungkin saja menggunakan kekuasaannya, mungkin saja menggunakan kewenangannya untuk membuat terjadi seperti ini. Ada aparat keamanan yang sebegitu banyaknya. Ya kan namanya aparat keamanan. Supaya aman. Berarti dia tahu dong kalau dia nggak aman. Iya nggak sih? Coba lihat noh. Cara pikir gue. Ya kan kalau ini ngeliat ini jelas dah. Ada bagaimana kebobrokan sistem hukum ya. Ya, bagaimana seorang advokat dilarang dihadang. Ya gue nggak berani bilang dilarang karena mungkin aja nanti dia masuk ya. Mungkin dihadang dulu gitu. Loh, dia ini berhak untuk masuk ke ruang sidang. Dia berhak. Dia sebagai kuasa hukum berhak mendampingi kliennya. Kok dihadang seperti ini? Ada apa? Kan gitu. Ini negara hukum. Tapi sudah terjadi seperti ini. Apakah Luhut Binsar Panjaitan ketakutan? Sehingga dia menggunakan kewenangannya, kekuasaannya. Menciptakan kondisi yang kalian lihat di persidangan ini seperti ini. Apakah begitu? Itu pikiran gue. Kita lihat pikiran netizen. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di postingannya Kanan Selira. Sekali lagi ya, kalau gue ngelihatnya ini ada kemungkinan Luhut ketakutan guys, asli. Iya kan beliau udah ya, walaupun beliau bekas prajurit tapi beliau udah umur tua juga ya kan. Dia tahu nih keadaan nih dia nggak disukain mungkin ya kan. Jadi akhirnya ketakutan dia gunakan kekuasaannya, kewenangannya untuk menciptakan kondisi seperti ini. Bisa jadi. Tapi itu sayangnya ada nilai plus di situ apa? Kita tahu dia takut gitu. Iya. Kalau dia aman-aman aja sama rakyat nggak mungkin merasa ketakutan begini. Nggak perlu pakai pengawal guys. Nggak perlu. Itu menurut gue aja sih. Kita lihat apa komentar netizen. Sangat memalukan dan memilukan. Memalukan karena jadi tontonan. Who's ruling here? Memilukan karena pelecehan atas pengakuan hukum dan profesi. Atas penegakan hukum dan profesi. Nah, ya jadi ada memalukan dan memilukan ini. Baru di Indonesia pengadilan menghalangi pengacara hadir di persidangan. Di negara-negara lain di luar negeri pengadilan menyediakan pengacara bagi terdakwa yang tak mampu membayar pengacara. Mohon maaf ini kesalahan ada di pengacara ya, kenapa telat datang. Mestinya kalau pengacara profesionalnya harus datang lebih awal, nggak ngaret, udah salah malah marah-marah. Pokok persoalannya bukan itu dek, tapi karena kursi di ruang sidang untuk pengacara dan jaksa tersedia masing-masing 12 kursi, sedangkan jumlah pengacara ada 17. Pada awalnya 5 pengacara tidak diizinkan memasuki ruang sidang, Walaupun pada akhirnya insiden itu bisa disepakati dan semua pengacara diizinkan memasuki ruang sidang. Namun pelarangan masuk sudah terjadi sebelumnya. Nah, Dek ya, Muhammad Iksan, lu kalau kagak tahu jangan komentar gitu. Abis lu. Habis. Habis. Baru tahu ya. Nah, dan itu gua ngerasa itu kan di PN Jaktim tuh ya, ada memori tersendiri di situ. Ya pernah terjadi juga di sidang Habib Rizik itu pengacara juga ya yang nggak bisa masuk juga. Ada itu, baru tahu ya. Hukum yang berlaku di negara kita sekarang ini adalah bukan hukum yang sudah dikodifikasi, tetapi apa yang dikatakan dan diucapkan rezim berkuasa itulah hukum yang berlaku untuk rakyat dan anak bangsa. Ya, artinya gue masih melihatnya di sini ada ketakutan dari Pak Luhut. Ya, sampai diamanin begitu. Iya dong. Aduh. 13 jabatan. Wah, iya, lebih lah kalau gue tahu. Begitulah kalau preman sudah menguasai negara, NKRI sudah menjadi republik mafioso. Iya. Tapi gue bersyukur ya, artinya rakyat ditakuti sekarang. Ya, para penguasa udah mulai takut ya sama rakyat ya. Ya kan? Faktanya kezaliman penguasa, katanya saya Pancasila, katanya Indonesia negara hukum, bubarkan saja Fakultas Hukum di Universitas Pak Muhammad Mahfud MD.
berada di barisan penguasa, ingat akhirat lupa. Surat Al-Asr sudah diabaikan. No, itu ini yang ngetek-ngetek begini gua retweet tuh. Apa tanggapan Anda Pak Muhammad Mahfud MD? Retweet. Di tangan pemerintah Jokowi hukum paling rusak. Jadi bukan negara hukum lagi, sudah negara otoriter, negara kekuasaan. Rusak sudah hukum ini. Pokoknya di tangan pemerintahan Jokowi hukum paling rusak di era beliau. Kamarudin Simanjuntak. Nah. Ya. APH harusnya sama di mata hukum. Apakah ini termasuk obstruction of justice? Bisa jadi ya. Sang raja pengkhianat, meme-nya. Orang yang paling hina adalah orang yang membantu penjajah untuk menjajah negaranya sendiri, negerinya sendiri. Nah tuh, benar-benar Luhut si biang keladi. Iya, tapi dia ketakutan guys, kayaknya guys. Gua ngelihatnya ya, karena ada begitu dia. Sampai seperti itu nah pengamanannya. Hakimnya lebih banyak dari pasir. Hakimnya lebih banyak dari pasir. Si Luhut itu tidak lebih seperti Fir'aun. Buset. Penjelasan dong Prof Mahfud MD. Nah itu, tolong Pak Mahfud nih. Yang punya Indonesia saat ini Luhut, Jokowi dan Mega. Siapa yang memberi mandat untuk opung berkuasa di negeri ini? Ya yang milih Pak Jokowi lah. Yang milih Pak Jokowi siapa? Rakyat. Tapi sekarang kelihatannya rakyat udah mulai berani ya kan. Rusak tatanan negeri ini. Miris. Advokat dilarang masuk ke ruang sidang. Dia mau Mahfud MD pasti terkejut. Nah ini Pak Mahfud. Mahfud MD barangkali punya komentar. Loh, aing kan satpam, pengaman, bukan aparat hukum. Masa nggak boleh ditanam? Aduh, emang bangsa tuh orang. Banyak sekali yang dia rusak di negeri ini. Sekarang hukum pun dirusak. Ayo. Sudah bukan rahasia umum kalau polisi tunduk terhadap kekuasaan. Nah. LBP telah menyalahgunakan jabatannya. Hut. Ada waktunya sayang. Sapi masuk rumah salah ya Jokowi. Gimana terhadap rakyat kecil ya? Nah tuh. Daya gitu aja guys. Gua melihatnya dari kacamata yang berbeda, perspektif yang berbeda. Di situ memang ada ya dugaan salah aturan gitu. Masa iya advokat nggak boleh masuk ruang sidang gitu kan? Kalau minjem kata-katanya Kak Maria tadi, memilukan dan memalukan ya. Cuman gue melihatnya dari kacamata yang berbeda. Pak Luhut itu kan punya kekuasaan, kita tahu lah. Dia punya kekuasaan, dia punya kewenangan. Apakah ini salah satu bentuk ketakutan? Karena dia harus menciptakan keadaan seperti itu gitu. Artinya mengkondisikan keadaan seperti itu. Pengamanannya banyak. Ini sidang pencemaran nama baik. Tapi dia tahu banyak rakyat yang gak suka sama dia. Sehingga dia perlu diamankan. Kan sudah menjadi kodrat diri ya kan. Naluri, insting bahwasanya kita perlu aman. Orang kalau punya kekuasaan akan menggunakan apa yang biasa dia kuasai untuk mengamankan dirinya. Karena apa? Ketakutan. Apakah begitu? Gimana menurut kalian? Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat dan tetap ngopi. Pamit dulu, gue gak takut. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa jadi ya. Maka Pak Luhut ketakutan. Tapi masa iya Pak Luhut takut? Kalau dia gak takut, kalau dia berani, kalau dia merasa benar, kenapa harus pengamanannya seperti itu ya? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia itu kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerannya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah.
Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.